Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ruang baca? Jumpa lagi dengan saya Agnes. Masih tetap semangat kan? Tanpa berlama-lama, saya akan langsung membaca bagian berikutnya dari buku keren karya Robert T. Kiyosaki yang berjudul Increase Your Financial IQ. Kelola uang Anda dengan lebih cerdas. Oke, langsung saja kita lanjut ya. Bab 9, Membangun Kejeniusan Keuangan Anda. Saya baru tahu bahwa saya tidak cerdas setelah saya bersekolah. Selama 17 tahun dari TK sampai perguruan tinggi, saya kesulitan di sekolah. Saya selalu diberi cap murid rata-rata. Tak peduli saya ada di kelas berapa, sepertinya selalu ada anak yang lebih cerdas, lebih berbakat, dan belajar lebih cepat dibandingkan saya. Sekolah sepertinya mudah bagi anak cerdas. Sekolah terasa berat bagi saya. Satu-satunya nilai A yang pernah saya peroleh adalah di kelas pertukangan karena saya suka bekerja dengan tangan. Untuk salah satu tugas dalam pelajaran itu, saya membangun kapal, sementara teman sekelas saya membuat mangkuk salad bagi ibu mereka. Saya juga baru tahu bahwa saya miskin setelah saya bersekolah. Waktu saya berusia 9 tahun, keluarga saya pindah ke seberang kota dan saya masuk sekolah anak kaya. Yang menarik, ada 2 sekolah dasar yang berlokasi tepat berseberangan. Pada sisi jalan yang satu berdiri Union School, di sisi yang lain ada Riverside School. Keduanya sekolah negeri, yang satu sekolah untuk anak kaya, sementara yang lain untuk anak kelas pekerja. Awalnya, Union School diperuntukkan bagi anak-anak serikat pekerja perkebunan tebu. Dari situlah nama sekolah tersebut diambil. Riverside adalah sekolah bagi anak-anak pemilik dan manajer perkebunan gula. Saya masuk Riverside School karena rumah keluarga kami kebetulan terletak di sisi jalan di samping sungai. Walaupun baru berusia 9 tahun, saya sadar bahwa teman sekelas saya di Riverside School memiliki standar hidup yang lebih tinggi dibandingkan keluarga saya. Banyak teman sekelas saya yang kaya tinggal di komunitas terisolir yang dihubungkan dengan jembatan di atas sungai. Tiap kali menyeberangi jembatan itu untuk bermain dengan teman saya tahu saya sedang menyeberang ke dunia berbeda. Pada satu sisi jembatan, teman sekelas saya hidup di rumah besar perkebunan yang mewah. Pada sisi jembatan yang merupakan lokasi rumah saya, rumah yang ada jauh kurang mewah. Rumah yang kami diami adalah rumah yang dibangun untuk pekerja perkebunan. Orang tua teman sekelas saya adalah pemilik rumah mereka. Orang tua saya mengontrak. Sejumlah teman sekelas saya bahkan punya lebih dari satu rumah. Banyak yang punya rumah di pantai. Kalau keluarga saya pergi ke pantai, kami pergi ke taman pantai umum. Teman sekelas saya bermain di klub yard atau country club, saya bekerja di country club. Walaupun kaya, teman sekelas saya dan keluarganya tidak angkuh. Mereka ramah dan mau terlibat dalam masyarakat. Saya menghabiskan banyak waktu di rumah pantai dan kapal teman sekelas saya, serta terbang dengan pesawat mereka. Mereka tidak menyombongkan kekayaan mereka membaginya. Bagi mereka, kaya itu sepertinya wajar, bukan sesuatu yang istimewa. Kaya itu gaya hidup dan standar hidup. Mereka tidak terlalu memusingkan gaya hidup mereka. Sayalah yang mempermasalahkan gaya hidup mereka, kadang merasa tidak nyaman, kadang merasa bukan bagian darinya, dan sangat sadar akan standar hidup yang memisahkan kami. Saat berusia 12 tahun, teman sekelas saya yang kaya masuk sekolah swasta, dan saya melanjutkan ke sekolah negeri bersama anak-anak yang bersekolah di Union School. Saya juga baru tahu bahwa saya culun setelah saya bersekolah. Di SMA, semua gadis yang ingin saya kencani tidak betah berlama-lama dengan saya. Saya tidak keren. Gadis populer hanya tertarik dengan pemuda nakal yang lebih tua, anggota geng, dan punya mobil. Walaupun saya adalah pemain pemula dalam tim rugby dan peselancar, saya tidak keren, bukan anak nakal, serta tidak punya mobil. Saya pemalu, gendut, dan mengendarai station wagon keluarga berwarna beige. Benar-benar tidak keren. Pada tahun 1974, saat saya keluar dari Korps Marinir di usia 27 tahun, saya tahu saya ingin kaya, mengendarai mobil cepat, dan berkencan dengan perempuan cantik. Walaupun saya sudah tumbuh dewasa, tidak gemuk lagi, dan menjadi makin tinggi serta kuat, saya merasa masih merupakan pemuda gendut pemalu yang tidak punya banyak uang. Saya tahu apa yang saya inginkan, saya hanya tidak tahu cara mencapainya.
Saya tahu saya ingin menjadi wirausaha dan berinvestasi dalam properti, tetapi saya tidak punya uang serta keahlian. Semakin saya memikirkannya dan membandingkan kehidupan yang saya inginkan dengan apa yang saya miliki, semakin saya menyadari bahwa guru sekolah saya benar. Saya hanya orang rata-rata. Saya tidak punya keahlian atau bakat besar. Saya tidak cerdas. Kalau ingin kaya, saya harus mencari cara untuk setidaknya meningkatkan kemampuan saya dalam segala hal. Jangan berhemat. Ahli keuangan menasihati orang untuk berhemat dan berdiversifikasi. Bagi banyak orang, hal itu terdengar sebagai nasihat yang cerdas. Yang menjadi masalah dengan mengikuti nasihat itu adalah pada akhirnya, Anda akan menjadi orang rata-rata karena itu adalah nasihat rata-rata. Nasihat itu tidak buruk, hanya nasihat itu adalah nasihat keuangan rata-rata. Lagi pula, siapa yang suka berhemat? Di SMA, murid mulai memfokuskan diri pada kekuatan akademis dan memilih pelajaran yang memampukan mereka mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi di masa depan. Anak-anak terus-menerus didorong untuk menjadi cerdas, belajar dengan keras, serta mendapatkan nilai bagus. Setelah lulus dari perguruan tinggi, banyak yang melanjutkan ke pendidikan pascasarjana, mempersempit pilihan karir untuk menjadi pengacara, dokter, akuntan, atau MBA. Banyak dokter setelah menjalani sekolah kedokteran yang melelahkan selama bertahun-tahun, mencari pendidikan tambahan untuk menjadi spesialis seperti dokter bedah atau internis. Murid sekolah seni menjadi seniman tanah liat, cat minyak, cat air, gambar komersial, dan musik. Murid yang punya bakat olahraga menyiapkan diri menjalani karir profesional di rugby, tenis, bola basket, atau golf. Bahkan kalau Anda menonton pertandingan olahraga, banyak orang tua berteriak histeris menuntut agar anaknya disuruh bermain dan timnya menang. Tidak ada yang mau bermain di tim rata-rata. Sebagian besar dari kita tahu bahwa untuk berprestasi di sekolah dan memperoleh karir yang berhasil, kita perlu melakukan yang terbaik supaya bisa menjadi yang terbaik. Kita perlu berfokus dan belajar. Kita perlu mengkhususkan diri. Namun, dalam hal uang, orang disarankan untuk berdiversifikasi alih-alih mengkhususkan diri serta berhemat alih-alih hidup dengan standar hidup lebih tinggi. Waktu keluar dari Korps Marinir, saya tidak mau mengambil pekerjaan rata-rata dan berhemat. Bagi saya, berhemat adalah cara hidup orang di bawah rata-rata. Saya tidak mau mengendarai mobil rata-rata atau tinggal di lingkungan rata-rata. Saya juga tahu bahwa berdiversifikasi akan menyebabkan ROI saya di bawah rata-rata. Saya tahu saya perlu berfokus bila ingin standar hidup yang lebih tinggi. Standar hidup yang dimiliki oleh teman sekelas saya yang tinggal di seberang jembatan. Saat melihat dunia yang akan saya masuki kembali setelah 4 tahun di sekolah militer dan 5 tahun di marinir, saya menyadari bahwa sebagian besar orang bekerja keras supaya bisa menjadi di atas rata-rata secara profesional, tetapi mereka ada di bawah rata-rata secara keuangan. Saya memutuskan cara terbaik untuk mengalahkan murid dengan nilai A, anak orang kaya, guru yang mengecap saya sebagai murid rata-rata, dan gadis-gadis yang tidak tertarik dengan saya adalah dengan menjadi kaya. Saya tidak marah pada mereka, saya hanya lelah menjadi rata-rata. Saya sadar saya bisa menjadi lebih kaya dibandingkan orang kebanyakan, karena dalam hal uang, sebagian besar orang mengikuti strategi serta nasihat keuangan di bawah rata-rata. Kenapa para ahli menyarankan kita berdiversifikasi? Seperti yang dikatakan Warren Buffett, diversifikasi adalah perlindungan terhadap ketidaktahuan. Diversifikasi terasa tidak masuk akal bagi orang yang tahu apa yang mereka lakukan. Buffett juga berkomentar tentang manajer uang. Profesional penuh waktu di bidang lain, misalnya dokter gigi, memberikan banyak hal kepada orang awam. Namun secara keseluruhan, orang tidak mendapatkan apa-apa atas uang yang mereka berikan kepada para manajer uang profesional. Saya yakin ketika banyak orang menyarankan untuk berdiversifikasi, hal itu semata merupakan perlindungan terhadap ketidaktahuan mereka. Saya menduga Buffett bermaksud mengatakan bahwa itu adalah nasihat keuangan di bawah rata-rata dari penasehat di bawah rata-rata untuk investor di bawah rata-rata. Warren Buffett punya strategi keuangan berbeda. Dia tidak berdiversifikasi. Dia berfokus, dia mencari bisnis hebat dengan harga hebat. Dia tidak membeli banyak bisnis dan berharap salah satu di antaranya menunjukkan performa baik. Dia suka memegang kendali atas perusahaan, tetapi tidak menjalankannya.
Kalau Warren berbicara tentang investasi, kata-kata kuncinya adalah nilai intrinsik, bukan diversifikasi. Salah satu alasan penasihat keuangan menyarankan diversifikasi adalah mereka tidak bisa menemukan perusahaan hebat. Mereka tidak punya kendali dan sebagian besar tidak tahu cara menjalankan perusahaan. Mereka karyawan, bukan wirausaha seperti Warren. Orang cerdas gagal. Pada 24 Agustus 2007, setelah kehancuran pasar, Wall Street Journal menampilkan kisah tentang bagaimana quantitative funds, quants, yang seharusnya dikelola oleh sejumlah orang paling cerdas di Wall Street, kehilangan uang. Justin Lahart, How the Quant Playbook Failed. Dengan kata lain, murid yang mendapatkan nilai A sekarang mendapatkan nilai F. Artikel itu menyebutkan, kalaupun tidak memiliki model statistik yang sama, pengelola quant funds memiliki pendekatan serupa terhadap pasar. Mereka dididik di metode statistik yang sama, dituangkan di kertas akademik yang sama, dan menggunakan data historis yang sama. Sebagai akibatnya, mereka bisa dengan mudah mencapai kesimpulan yang sama mengenai cara berinvestasi. Dengan kata lain, Wall Street mempekerjakan jenius akademik, murid dengan nilai A dan lulusan sekolah bisnis terbaik di dunia yang menggunakan model komputer canggih untuk menginvestasikan miliaran dolar serta semuanya mendapatkan jawaban yang sama. Waktu model komputer berkata beli, mereka semua membeli saham yang sama, menimbulkan ledakan, dan ketika model komputer mengatakan jual, mereka segera menjual serta membuat pasar hancur. Hal itu bukan kecerdasan keuangan. Tidak berdiversifikasi, tetapi mengira berdiversifikasi. Saya punya dua teman sekelas yang sangat cerdas dan sama-sama lulus dari Stanford University dengan gelar PhD. Keduanya memiliki pekerjaan bergaji tinggi, satu di bank dan yang lain di perusahaan minyak. Setelah kehancuran pasar saham yang mengikuti peristiwa 9/11, keduanya kehilangan banyak uang walaupun sama-sama berdiversifikasi. Selama bertahun-tahun, saya berbicara secara pribadi dengan keduanya. Saya menanyakan strategi keuangan mereka. Keduanya berkata, aku berinvestasi di portofolio saham, obligasi, dan reksadana yang didiversifikasikan dengan baik. Walaupun tidak mengatakannya, saya ingin menunjukkan kepada mereka bahwa sebenarnya mereka tidak berdiversifikasi. Alih-alih berdiversifikasi, mereka 100% berinvestasi pada aset kertas, tepatnya pasar saham. Mereka tidak berada dalam tingkat investasi properti, memiliki bisnis, atau komoditas seperti produksi minyak. Saat pasar jatuh, semuanya pun jatuh. Mereka tidak berdiversifikasi, tetapi mengira melakukannya. Mereka memiliki IQ akademik di atas rata-rata, tetapi IQ keuangan di bawah rata-rata. Menemukan kejeniusan Anda. Saya membangun kembali sejumlah bisnis dari tahun 1974 sampai 1984. Saya bertekad menjadi wirausaha, seperti bayi yang berkali-kali berusaha berdiri dan gagal sebelum belajar berjalan. Saya berkali-kali berdiri dan jatuh sebelum belajar layaknya wirausaha. Saya melakukannya karena ingin belajar menjadi orang dalam, bukan orang luar. Dari tahun 1984 sampai 1994, saya menjadi wirausaha pendidik karena saya tertarik dengan cara orang belajar. Walaupun tidak menyukai sekolah, saya menikmati proses belajar. Saya juga ingin tahu kenapa saya selalu merasa bodoh di kelas. Selama 10 tahun itu, saya dan Kim membangun perusahaan pendidikan yang mengajarkan kewirausahaan serta investasi dari kantor kami di Australia, Kanada, Selandia Baru, Singapura, dan Amerika Serikat. Selama periode waktu itu, saya melakukan hal-hal berbeda yang hampir berseberangan dengan cara pengajaran sekolah tradisional. Alih-alih merancang lingkungan yang hanya menghasilkan 1 atau 2 murid cerdas, saya menciptakan lingkungan di mana semua orang bisa merasa cerdas dan belajar. Alih-alih berkompetisi, murid-murid bekerja sama. Alih-alih membuat murid mendengarkan saya mengajar, saya menciptakan permainan berbeda untuk mengajarkan tiap topik berbeda. Alih-alih merasa bosan, murid dewasa ditantang dan berpartisipasi secara aktif. Saya terus mengembangkan papan permainan mendidik saya, cash flow, dari apa yang saya pelajari sebagai wirausaha pendidik, pemain pertama yang mengajarkan akuntansi sekaligus investasi. Seperti yang mungkin Anda ketahui, akuntansi bisa menjadi topik yang paling membosankan di muka bumi.
sedangkan investasi menjadi yang paling menakutkan. Dengan memadukan kedua topik itu dalam satu permainan, belajar menjadi menantang dan menyenangkan. Orang bisa memainkannya ribuan kali dan masih akan tetap mempelajari suatu hal baru tentang akuntansi, investasi, serta diri sendiri. Permainan itu secara resmi diluncurkan pada tahun 1996. Seiring dengan makin banyaknya hal yang saya pelajari tentang pikiran manusia dan cara kita belajar, saya mendapati sejumlah hal yang mengganggu tentang sistem pendidikan kita. Saya mendapati bahwa sistem pengajaran kita saat ini benar-benar merusak otak anak. Dengan kata lain, murid dengan nilai A pun bisa menjadi lamban karena sistem pendidikan. Semakin banyak saya mempelajari dan mempraktekkan teknik mengajar berbeda di kelas, semakin saya mulai menemukan jawaban yang saya cari, serta kenapa saya terus-menerus dijuluki bodoh atau julukan terbaik rata-rata. Kecerdasan majemuk. Saat melakukan penelitian, saya menemukan buku Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligence, karangan Howard Gardner. Karyanya membuka pikiran dan bisa dibuktikan. Dia mengajarkan tentang 7 kecerdasan. 1. Linguistik. 2. Logika matematika. 3. Musik. 4. Tubuh kinestetik. 5. Spasial. 6. Interpersonal. 7. Intrapersonal. Bukunya mengesahkan apa yang secara intrinsik saya ketahui. Saya semata tidak punya kecerdasan yang diakui oleh sistem sekolah yang didominasi oleh linguistik dan logika matematika. Hal itulah salah satu alasan saya 2 kali gagal di kelas bahasa Inggris semasa di SMA. Saya tidak bisa menulis, mengeja, atau melafalkan. Saya bukan seorang linguis dan saya bukan seorang logis. Selama tahun pertama saya di Merchant Marine Academy, bahasa Inggris menjadi pelajaran favorit saya karena saya punya guru yang hebat. Kalau bukan karena guru itu, mungkin saat ini saya tidak menjadi penulis. Guru bahasa Inggris saya di akademi memiliki keahlian interpersonal yang hebat, yang membuatnya bisa nyambung dengan saya. Saya menghormatinya, alih-alih menjatuhkan saya, dia menginspirasi saya. Kami bisa berbicara dari hati ke hati, bukan seperti guru dan murid. Di kelasnya, saya ingin cerdas dan saya ingin belajar. Alih-alih mendapat nilai F lagi, saya mendapat B. Saya perlu keamanan. Belakangan, sebagai marinir di Vietnam, kecerdasan intrapersonal sayalah yang membuat saya tetap hidup. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan mengendalikan emosi dan menyelesaikan pekerjaan, bahkan jika pekerjaan itu mengancam jiwa. Banyak orang tidak berhasil secara keuangan karena kecerdasan intrapersonal mereka lemah. Orang dengan kecerdasan intrapersonal rendah sering berkata, "Aku perlu keamanan kerja," atau kedengarannya berisiko. Semua itu adalah contoh bahwa yang bekerja adalah emosi, bukan kecerdasan intrapersonal. Saat mempelajari teori Gardner tentang kecerdasan majemuk secara lebih mendalam, saya menyadari bahwa murid dengan nilai A adalah mereka yang memiliki kecerdasan linguistik serta logika matematika tinggi. Membaca, menulis, matematika adalah hal mudah bagi mereka, tetapi sangat sulit bagi saya. Saya lambat dalam membaca dan menulis, serta hanya suka matematika saat sedang menghitung sesuatu, seperti kapal atau uang saya. Saya kuat dalam kecerdasan spasial, tubuh kinestetik, dan intrapersonal, yang menjadi penyebab saya sering melamun di kelas, membangun kapal, serta tidak merasa terancam atau termotivasi saat guru mengatakan bahwa saya tidak akan mendapatkan pekerjaan bagus kalau tidak memperoleh nilai bagus. Saat ini, mungkin Anda bertanya pada diri sendiri, dari ketujuh kecerdasan itu, apa yang paling kuat di mana? Anda mungkin ingin mengurutkannya dengan 1 adalah yang tertinggi dan 7 adalah yang terendah. Saya menyarankan Anda membaca buku Dr. Gardner. 3 bagian otak. Albert Einstein dipuji ketika mengatakan imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Sebagai wirausaha pendidik, saya melakukan banyak penelitian mengenai bagian-bagian otak yang berbeda. Dalam istilah yang sangat disederhanakan, ada 3 bagian dasar dari otak kita yang digambarkan di halaman selanjutnya. 1. Otak kiri. Umumnya bagian otak ini digunakan untuk membaca, menulis, berbicara, dan menggunakan logika. Anak yang berhasil di sekolah memiliki otak kiri yang berkembang dengan baik. Dari buku Gardner mengenai kecerdasan majemuk, otak kiri paling dikaitkan dengan kecerdasan linguistik, logika matematika, dan interpersonal.
Penulis, ilmuwan, pengacara, akuntan, dan guru adalah profesi yang tersedia bagi orang-orang tersebut. 2. Otak kanan. Bagian otak ini sering diasosiasikan dengan gambar, seni, musik, serta hubungan non-linear lain, kreativitas, serta imajinasi. Menurut Gardner, kecerdasan musikal dan spasial paling diasosiasikan dengan otak kanan. Perancang, arsitek, dan musisi adalah profesi bagi orang-orang yang memiliki kecerdasan dominan ini. 3. Otak bawah sadar. Ini adalah bagian yang paling kuat di antara ketiganya karena mencakup otak tua yang sering disebut otak primitif. Otak primitiflah yang paling menyerupai otak binatang. Otak itu tidak berpikir tetapi bereaksi, bertarung, terbang, atau membeku. Menurut karya Gardner, kecerdasan intrapersonal adalah yang paling dikaitkan dengan pikiran bawah sadar. Menurut saya, kecerdasan intrapersonal seseoranglah yang akhirnya menentukan kegagalan atau keberhasilannya dalam kehidupan, cinta, kesehatan, dan uang. Hal itu dikarenakan otak bawah sadar adalah bagian otak yang paling kuat, terutama dalam situasi mendesak. Otak bawah sadar juga mempengaruhi tindakan tubuh kita lewat kecerdasan tubuh kinestik. Misalnya, dalam pertandingan golf, tekanan mungkin menyebabkan pemain golf gugup dan gagal menyelesaikan putt yang mudah. Secara bawah sadar, orang bisa membeku dan tidak mengambil tindakan karena merasa takut akan melakukan kesalahan atau bertahan dengan suatu pekerjaan karena alasan keamanan yang diberikan alih-alih kecintaan pada pekerjaan itu. Orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal tinggi punya kemampuan mengendalikan hasrat otak bawah sadar untuk bertarung, kabur, atau membeku. Alih-alih kabur, mereka mungkin memutuskan bahwa hal terbaik adalah membeku. Alih-alih membeku, mereka mungkin memilih kabur. Intinya, mereka memiliki kecerdasan untuk memilih respon bawah sadar yang tepat. Kalau marah, mereka bisa berbicara dengan tenang. Kalau takut, mereka bisa menghadapi rasa takut itu. Orang berpikir secara berbeda kalau otak bawah sadarnya dikuasai oleh rasa takut. Saat mereka takut, orang mungkin berkata, "Aku tidak bisa melakukannya. Bagaimana kalau aku gagal atau itu beresiko?" Bandingkan dengan orang yang berada dalam pikiran bawah sadar berjuang yang mungkin berkata, "Akan kutunjukkan. Akan kudapatkan kesepakatan itu untuk membuktikan bahwa aku mampu melakukannya." Belajar memilih keadaan pikiran bawah sadar sebelum berpikir dan membuat keputusan adalah hal yang sangat penting. Waktu berada di Vietnam, saya merasa lebih baik, terbang dengan lebih baik, dan lebih percaya diri ketika saya secara bawah sadar memilih untuk bertarung. Kalau saya terbang dalam keadaan takut, pikiran saya akan takut. Jadi, pilihlah keadaan pikiran bawah sadar sebelum menggunakan otak kiri dan kanan Anda. Profesi yang membutuhkan kendali besar saat berada di bawah tekanan adalah yang terbaik bagi orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal kuat. Sebagai contoh, petugas polisi, perawat ruang gawat darurat, pemadam kebakaran, dan tentara membutuhkan kecerdasan intrapersonal tinggi. Menurut saya, wirausaha juga membutuhkan kecerdasan ini dalam level tinggi. Otak mana yang mengendalikan uang Anda? Saya penasaran dengan otak dan cara kerjanya karena saya bertanya-tanya kenapa begitu banyak orang mengatakan satu hal tetapi melakukan hal lain. Misalnya, saya mungkin bertanya kepada seseorang, "Apakah Anda ingin kaya?" Sebagian besar orang akan memberi saya jawaban dari otak kiri mereka yang logis. "Iya, saya benar-benar ingin kaya." Masalahnya tidak terletak pada otak kiri mereka yang logis. Masalahnya ada pada otak bawah sadar mereka yang berkata, "Bukan kamu. Kamu tidak akan pernah kaya," atau "Bagaimana mungkin kamu bisa kaya? Kamu tidak punya uang." Pada sebagian besar kasus, rasa takut gagal secara bawah sadarlah yang menahan seseorang. Rasa takut gagallah yang digunakan oleh guru untuk memotivasi orang di sekolah. Saya ingat guru saya pernah berkata kepada saya, "Kalau kau tidak mendapatkan nilai bagus, kau tidak akan mendapatkan pekerjaan bagus." Belakangan, saat murid dengan nilai A yang mendapat pekerjaan bagus ingin membuat perubahan karir, rasa takut membuat mereka terpenjara. Sebagai contoh, saya punya teman yang adalah seorang pengacara, seorang murid dengan nilai A dari Harvard yang ingin berubah tetapi tidak bisa. Dia takut melakukan hal baru karena takut gagal dan tidak bisa menghasilkan cukup uang. Dia berkata kepada saya, "Aku sudah sangat lama menjadi pengacara sehingga tidak tahu bisa melakukan apa lagi. Siapa yang akan menggajiku sebesar yang kuterima sekarang?" Dia punya otak kiri yang luar biasa.
otak kanan yang belum berkembang, dan otak bawah sadar yang tidak terkenali. Sekali lagi, otak bawah sadar adalah yang paling kuat di antara ketiga otak. Otak bawah sadar begitu kuat sehingga mengendalikan kecanduan kita. Misalnya, sebagian besar perokok ingin berhenti. Anda bisa secara logis menjelaskan ke otak kiri mereka semua efek berbahaya dari merokok serta menunjukkan pada otak kanan mereka gambar mengerikan dari kanker paru-paru. Namun, kalau otak bawah sadar ingin merokok, orang itu akan merokok. Dalam banyak cara, otak bawah sadar mengendalikan kehidupan Anda, entah Anda adalah murid dengan nilai A atau F. Bagi sebagian besar orang, kalau mengenai uang, terjadi pertempuran otak dalam diri mereka. Konflik itulah yang menyebabkan banyak orang berhemat, walaupun sebenarnya mereka ingin meningkatkan standar hidup dan menjadi kaya. Sebagai guru kewirausahaan dan uang, saya mendapati banyak orang, bahkan yang terdidik kecanduan miskin. Ada sesuatu dalam benak mereka yang membuat mereka tetap miskin. Alih-alih mengubah segala sesuatu yang mereka sentuh menjadi emas, segala sesuatu yang mereka sentuh berubah menjadi timah. Pertempuran otak. Sebagai guru, pertempuran otak ini membuat saya bertanya-tanya. Saya bingung melihat konflik antara pikiran logis dan tidak logis seseorang. Saya sadar bahwa pendidikan sejati tidak semata mengenai mengajari murid membaca, menulis, dan menghafal jawaban. Saya sadar bahwa supaya efektif, pendidikan sejati harus menyejajarkan kekuatan ketiga otak. Alih-alih bekerja menentang satu sama lain, ketiganya harus bekerja bersama. Kalau orang itu bisa menyejajarkan dan membangun ketiga otak, dia punya kesempatan lebih besar untuk berhasil dalam dunia nyata. Yang menjadi masalah dengan pendidikan tradisional adalah hal itu hanya berfokus pada satu bagian otak, otak kiri. Dengan kata lain, Anda bisa menjadi seorang jenius otak kiri dan seorang idiot otak bawah sadar. Otak kiri Anda bisa saja mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi otak bawah sadar Anda takut untuk benar-benar melakukannya. Yang terburuk, banyak orang meninggalkan sekolah dalam keadaan benar-benar mampu membaca, menulis, dan berhitung, tetapi takut gagal serta mencari keamanan alih-alih peluang dalam dunia nyata. Mereka diajar untuk lebih menghargai pengetahuan daripada imajinasi, daripada kemampuan menyatukan ketiga bagian otak. Setelah bertahun-tahun berjuang menjadi yang terbaik, orang-orang ini diberitahu oleh ahli keuangan untuk berdiversifikasi serta berhemat. Bagi otak bawah sadar yang ketakutan, nasihat itu terdengar cerdas dan masuk akal. Selama bertahun-tahun, orang-orang ini kemudian menyerahkan sebagian gaji bulanan mereka ke ahli keuangan dengan harapan ahli keuangan itu tahu apa yang mereka lakukan. Pada saat bersamaan, investor terkaya di dunia, Warren Buffett berkata, diversifikasi adalah perlindungan terhadap ketidaktahuan. Memang begitulah adanya. Dunia dipimpin oleh orang-orang berotak kiri. Dunia dipimpin oleh orang-orang berotak kiri. Yang menjadi masalah dengan orang berotak kiri adalah mereka menganggap hanya ada satu otak dan hanya ada satu kecerdasan. Banyak dari mereka tidak sadar akan bagian otak lain serta kemungkinan jenis kecerdasan lain. Saat Anda menanyakan definisi kecerdasan pada orang berotak kiri yang sangat terdidik, dia akan menjawab, kalau Anda sependapat dengan saya, Anda cerdas. Kalau tidak, Anda idiot. Dalam dunia uang, orang berotak kiri yakin bahwa uang dihasilkan dari rumus angka, persamaan matematika. Itulah sebabnya ketika pasar ambruk, banyak reksadana secara bersamaan ikut ambruk. Reksadana itu dijalankan oleh jenius akademik yang semuanya mengikuti rumusan sama. Berikut kutipan lain dari artikel Wall Street Journal tanggal 24 Agustus 2007 mengenai Quant Fund, Justin Lahart, How the Quant Playbook Failed. Sejumlah quant fund yang menggunakan model statistik untuk menemukan strategi jual beli pemenang melaporkan kehilangan besar bulan ini. Dalam banyak kasus, manajer menuding kuantitatif hedge fund lain sebagai penyebab. Pada dasarnya, mereka berkata bahwa mereka semua memiliki banyak saham yang sama dan model komputer mereka memberitahu mereka untuk menjual pada saat yang sama, menenggelamkan harga saham serta melukai semua orang. Dengan kata lain, murid dengan nilai A menggunakan otak kiri mereka yang kuat dalam linguistik dan logika matematika untuk berinvestasi di pasar saham, serta mendapatkan jawaban yang sama, seperti di sekolah. Dan siapa yang membayar harga kerugian itu? Bukan murid dengan nilai A. Mereka punya gaji tetap,
mereka karyawan, bukan investor. Belajar menang menggunakan seluruh otak Anda. Warren Buffett pernah berkata, Anda harus berpikir untuk diri sendiri. Saya selalu tercengang melihat orang ber-IQ tinggi meniru orang lain tanpa berpikir. Sebagai wirausaha pendidik, saya mulai mengajari murid untuk berpikir secara luas dan menciptakan alih-alih meniru. Saya terkejut melihat betapa menakutkannya proses ini bagi banyak murid saya. Sebagian besar merasa begitu takut sehingga memerlukan keamanan pekerjaan, rumus ajaib untuk berinvestasi, dan kemampuan menghindari kesalahan, sehingga menghancurkan belenggu ketakutan itu adalah bagian terbesar dari pekerjaan saya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang cerdas, berhasil, dan terdidik yang ingin membuat perubahan. Mereka bukan orang yang miskin, tidak berhasil, dan tidak terdidik. Tugas saya sebagai guru adalah menunjukkan kepada mereka cara menggunakan kecerdasan utama dan ketika otak mereka untuk menang secara keuangan. Saya kerap menyebut program bisnis saya, belajar menang menggunakan seluruh otak Anda. Untuk menarik perhatian orang, saya kerap berkata, murid dengan nilai A bekerja untuk murid dengan nilai C, dan murid dengan nilai B bekerja untuk pemerintah. Jelaslah hal itu membuat murid dengan nilai A tidak senang, tetapi mereka bisa mengerti saat saya menjelaskan logika di balik hasil temuan saya itu. Dialek golongan miskin dan kelas menengah. Baru-baru ini, ilmuwan saraf menemukan bahwa otak memiliki saraf cermin. Banyak dari ilmuwan ini yakin bahwa penemuan tersebut lebih penting daripada penemuan DNA. Cermin saraf adalah definisi yang sangat sederhana, sama dengan monyet melihat, monyet melakukan, atau orang yang memiliki kesamaan berkumpul bersama. Yaitu, otak kita diprogram untuk meniru apa yang kita lihat dilakukan oleh orang lain. Hal itu menjelaskan kenapa manajer quant fund berinvestasi pada saham yang sama, kenapa orang miskin tetap miskin walaupun mereka menghasilkan banyak uang, dan kenapa anak yang dibesarkan di Inggris akan berbicara dalam dialek serta aksen berbeda dibandingkan anak yang lahir di Amerika Serikat atau Australia. Saraf cermin dialek dan aksen membatasi jangkauan dunia kita serta dengan siapa kita mengasosiasikan diri. Banyak anak mengalami kesulitan mempelajari bahasa Hawaii karena dialek bahasa Inggris mereka adalah Pidgin English. Saat bersekolah di tempat lain, anak Hawaii yang berbicara dengan dialek Pidgin kerap memilih sekolah yang memiliki klub Hawaii yang besar sehingga mereka bisa merasa nyaman. Anak-anak Riverside School dilarang berbicara dengan bahasa itu. Saya yakin hal itu menimbulkan perbedaan besar dalam kehidupan saya, dan itulah sebabnya saya bersekolah di New York, bukan University of Hawaii. Dalam dunia bisnis dan investasi, orang miskin berbicara dengan dialek orang miskin. Alih-alih menggunakan bahasa investasi dan bisnis, mereka mengatakan hal-hal seperti program pemerintah, kesejahteraan, dan bantuan. Kelas menengah memiliki dialek berbeda. Mereka berkata, diversifikasi dan berhemat. Buffett, investor terkaya di dunia, berkata, saya tidak menginginkan uangnya, tetapi kesenangan dalam menghasilkan uang dan menyaksikannya tumbuh. Sekali lagi, itu adalah contoh dialek bahasa Inggris berbeda yang mencerminkan otak dengan saraf cermin berbeda. Tiap kelompok berbicara dengan dialek berbeda. Misalnya, saat pemain golf berkumpul, mereka berbicara dengan bahasa dalam bentuk yang sangat berbeda. Waktu membicarakan birdie, yang mereka maksudkan bukanlah menembak burung liar di padang golf. Kemanapun Anda pergi, kalau seorang pemain golf berkata kepada pemain golf lain, saya mencetak birdie. Semua pemain golf tahu bahwa orang ini mencetak nilai 1 di bawah par, yang berarti permainan di atas rata-rata. Dengan cara yang sama, secara sederhana, orang kaya berbicara dengan dialek berbeda. Hal itu disebabkan oleh otak dan saraf cermin yang berbeda. Itulah sebabnya, menyeberangi jembatan pada usia 9 tahun merupakan pengalaman yang mengubah kehidupan dan penyebab saya tidak berhemat serta berdiversifikasi. Itulah sebabnya, bahkan ketika bangkrut, saya tidak mengendarai mobil murah, mengenakan pakaian murah, atau tinggal di lingkungan murah. Itu semua berkaitan dengan saraf cermin dan standar hidup. Dewasa ini, ilmuwan saraf meyakini bahwa saraf cermin adalah bagian pembelajaran paling kuat dari otak kita. Di ruang kelas, hal itu menjelaskan kenapa sejumlah murid menjadi kesayangan guru. Karena sebagian besar ruang kelas dipimpin oleh orang berotak kiri, orang-orang itu cenderung menyukai anak yang memiliki kecerdasan sama dengannya.
Pada sisi sebaliknya, guru itu cenderung tidak menyukai anak yang memiliki bakat seni, musik, kreatif, berbakat secara fisik, atau tidak mudah terintimidasi. Saat tiba waktunya menginjak masa kuliah, sebagian besar anak yang tidak memiliki kecerdasan linguistik dan logika matematika menghilang. Mereka sudah diberi cap dan disingkirkan. Sedihnya, anak-anak yang disingkirkan kerap meninggalkan sekolah dengan menganggap diri bodoh. Bayangkan kalau hal itu terjadi saat Anda masih berusia belia. Bagaimana cap ini mempengaruhi sisa kehidupan Anda selanjutnya? Pada tahun 1966, Profesor Harvard Robert Rosenthal dan Leonore Jacobson melakukan suatu percobaan di mana guru diberitahu bahwa sejumlah anak dalam kelas mereka jenius, walaupun sebenarnya tidak demikian. Dalam hampir semua kasus, anak-anak ini mendapat nilai yang luar biasa tinggi. Dengan kata lain, peneliti mendapati bahwa persepsi guru atas kecerdasan si anaklah yang memberikan pengaruh terbesar dalam proses belajar anak itu. Dalam dunia investasi, hal itu disebut bias. Dalam hubungan antar ras, hal itu disebut prasangka. Semua itu adalah contoh dampak saraf cermin. Dalam istilah sederhana, saraf cermin berarti otak kita bersifat seperti pemancar dan penerima siaran televisi. Walaupun kita tidak secara fisik berbicara dengan satu sama lain, otak kita berkomunikasi dengan sangat intens. Misalnya, kalau kita berjalan memasuki ruangan, sebagian besar dari kita langsung bisa merasakan siapa yang menyukai kita dan siapa yang tidak. Walaupun belum ada sepatah kata pun yang terucap, itu adalah bagian terburuk. Saya belajar bahwa kalau saya tidak merasa nyaman dengan diri sendiri, orang lain hanya akan mengirim balik apa yang saya pancarkan. Dengan kata lain, kalau saya menganggap diri saya pecundang, orang lain akan menganggap saya pecundang. Berita baiknya, Anda dan saya bisa mengubah persepsi mereka atas diri kita dengan mengubah persepsi kita terhadap diri sendiri. Hal itu bisa dilakukan dengan menyesuaikan saraf cermin. Hal itu tidak mudah, tetapi bisa dilakukan. Misalnya, kalau saya tidak mengubah persepsi atas diri sendiri, saya tidak akan pernah bertemu dan menikah dengan perempuan cantik seperti Kim, berteman dengan orang seperti Donald Trump, dan merasa aman secara keuangan seperti sekarang ini. Kalau saya tidak secara sengaja mengubah persepsi, mungkin saya akan tetap menjadi anak miskin, gendut, pemalu yang berbicara dengan dialek Pidgin English. Walaupun lulus dari sekolah yang sangat bagus, kala itu saya tidak merasa cerdas. Saya merasa ada orang yang tidak akan bisa saya tandingi kecerdasannya. Saya akan selalu menjadi rata-rata. Saat saya diwawancara untuk pekerjaan, pertanyaan pertama yang diajukan adalah di sekolah mana saya belajar dan apakah saya punya gelar master. Kalau saya punya gelar master, kemungkinan diterima lebih besar. Sekali lagi, walaupun berada di dunia bisnis, saya masih tetap di ruang kelas. Di dunianya didominasi oleh orang berotak kiri. Pada tahun 1974, saat bekerja di Xerox dan berjanji pada perusahaan bahwa saya akan meraih gelar MBA, saya mulai mencari informasi tentang otak dan perbedaan cara belajar serta mengajar. Saya mencari cara untuk menang sesuai aturan saya, bukan aturan mereka. Karena dibesarkan di keluarga guru, saya sadar ukuran kesuksesan mereka adalah sekolah yang dimasuki dan berapa banyak gelar yang dimiliki. Di dunia bisnis besar, ukurannya kurang lebih sama. Di sebagian besar perusahaan menginginkan prestise yang muncul dari gelar tinggi yang diberikan oleh sekolah ternama. Dengan kata lain, lulusan universitas bergengsi lebih baik ketimbang lulusan universitas negeri yang lebih baik ketimbang lulusan universitas setempat. Dalam dunia bisnis besar, sekolah yang Anda masuki bisa memberikan pekerjaan lebih baik, jabatan lebih baik, dan gaji lebih baik. Itulah ukuran kesuksesan. Karena bergaul dengan ayah kaya, saya sadar ukuran kesuksesannya adalah berapa banyak yang dia hasilkan, dengan siapa dia bergaul, kebebasan untuk bekerja atau tidak bekerja, dan berapa banyak pekerjaan yang bisa disediakannya. Karena merasa tidak bisa menang dalam permainan sekolah dan bisnis besar ayah miskin saya memutuskan bahwa saya berpeluang lebih besar untuk menang dalam permainan ayah kaya saya. Saat itulah pendidikan saya sebenarnya dimulai. Saya memutuskan mengikuti jejak langkah ayah kaya saya sebagai wirausaha dan investor properti. Saya tahu saya berpeluang lebih besar di kedua bidang itu karena sebagian besar murid dengan nilai A adalah karyawan, mencari pekerjaan bergaji tinggi, dan berinvestasi di aset kertas seperti saham, obligasi, serta reksadana.
Karena saya adalah murid dengan nilai C, saya sadar bahwa saya perlu menggunakan ketiga otak saya, bukan hanya otak kiri saya, kalau ingin belajar meraih kemenangan. Pertanyaan bagi Anda, apa ukuran kesuksesan bagi Anda? Di mana Anda punya peluang terbaik untuk menang? Apakah otak Anda dilatih untuk menang? Apakah otak Anda bekerja sama atau bekerja melawan Anda? 2. Kerugian. Selama bertahun-tahun, saya menemukan ada 2 kegiatan yang diderita orang dalam hal uang, yaitu 1. Sekolah kita tidak mengajarkan banyak hal tentang uang. Murid dengan nilai A pun meninggalkan sekolah dengan hanya sedikit pengetahuan tentang uang. Di atas segalanya, lewat ilmu saraf cermin yang baru-baru ini terungkap, sebagian besar dari kita belajar tentang uang dari orang yang juga tidak cerdas secara keuangan. Itulah sebabnya ada begitu banyak orang yang memiliki aspirasi kelas menengah, yaitu berhemat, menabung, dan menghindari utang. 2. Sekolah kita tidak memperkuat otak bawah sadar kita. Bahkan, alih-alih mendidik, sekolah menggantungkan diri pada rasa takut untuk memotivasi, mengancam alih-alih mengajar, meniru alih-alih berinovasi, menghukum kesalahan alih-alih memberi dorongan, bermain, aman alih-alih berpikir besar, dan mengatakan apa yang ingin didengar oleh seseorang alih-alih apa yang perlu didengar. Karena 2 faktor itu, banyak orang membeli saat mereka seharusnya menjual. Membelanjakan saat mereka seharusnya menabung, merasa takut saat mereka seharusnya merasa berani, serta merasa berani saat mereka seharusnya merasa takut. Contoh perilaku otak bawah sadar yang bodoh secara keuangan, tidak rasional dan tak terkendali yaitu 1. Semua quant fund menjual pada saat bersamaan, membuat pasar hancur karena mereka semua berinvestasi di saham yang sama. Mereka menjual saat seharusnya membeli. Rasa panik muncul dari otak bawah sadar. Tindakan meniru atau mengekor muncul dari rasa takut terlihat berbeda, sehingga mereka melakukan hal yang sama alih-alih bersikap kreatif dan mengambil risiko berpikir secara berbeda. 2. Saat orang menerima kenaikan gaji atau mendapat sejumlah uang, mereka kerap membelanjakannya karena merasa senang melakukannya alih-alih melunasi utang buruk. Saya kenal seorang pria yang mewarisi hampir $1 juta dari orang tuanya. Dia langsung membeli rumah besar dan 2 mobil baru secara kredit. Alih-alih keluar dari utang buruk, tindakannya malah membuatnya jatuh makin dalam ke utang yang lebih besar. Sekarang, dia kehabisan uang dan berusaha menyelamatkan rumahnya. 3. Saat ekonomi jatuh, divisi pencegahan penjualan di banyak bisnis mengambil alih. Saat penjualan jatuh, sebagian besar bisnis memangkas staf iklan, promosi, dan tenaga penjualan. Alih-alih berhemat, sebenarnya bisnis perlu mengeluarkan uang. Pada ekonomi yang buruk, bisnis perlu menghabiskan lebih banyak uang pada iklan dan promosi, mempekerjakan lebih banyak tenaga penjualan, menawarkan lebih banyak insentif perjualan, dan menjadi lebih kreatif. Dengan kata lain, lebih menggunakan otak kanan dan lebih banyak berkomunikasi. Alih-alih membiarkan divisi akuisisi penjualan memimpin, divisi pencegahan penjualan justru mengambil alih. Pada sebagian besar perusahaan, divisi pencegahan penjualan diawaki oleh orang-orang berotak kiri seperti akuntan, pengacara, dan karyawan bergaji tetap. Umumnya mereka yang secara otak kiri kuat, tetapi memiliki otak bawah sadar yang ketakutan. Saat divisi pencegahan penjualan mengambil alih, banyak karyawan kehilangan pekerjaan. Menurut saya, saat masa sulit mengadang, divisi pencegahan penjualanlah yang seharusnya mengurangi karyawan. Otak bawah sadar menganggap dirinya cerdas. Yang menjadi masalah adalah otak bawah sadar bisa menjadi kawan terbaik Anda atau lawan terburuk Anda. Dibutuhkan orang dengan kecerdasan lebih tinggi untuk melangkah mundur dan secara objektif menentukan otak mana yang berbicara, kawan atau lawan. Dalam hal topik yang sangat emosional seperti uang, seks, agama, dan politik, dibutuhkan kecerdasan yang berkembang dengan baik untuk mampu memisahkan diri, mempertimbangkan secara menyeluruh, mendengarkan secara objektif, kemudian berpikir dengan jelas, baik dengan otak kiri maupun otak kanan. Yang menjadi masalah dengan otak bawah sadar adalah sifatnya yang reaktif, tidak cerdas, dan tidak mampu menimbang pro serta kontra. Berdebat dengan idiot. Mustahil bersikap logis dengan orang yang berbicara berdasarkan otak bawah sadarnya karena otak bawah sadar itu tidak logis. Otak bawah sadar tidak bisa berpikir, hanya bisa bereaksi.
Masalahnya, waktu orang berbicara lewat otak bawah sadar, mereka tetap menganggap diri mereka logis dan cerdas. Misalnya, waktu saya menyarankan seorang pelaku bisnis mengeluarkan alih-alih menghemat uang selama masa resesi, dalam sebagian besar kasus, otak bawah sadar mengambil alih serta mulai memberi pelaku bisnis itu alasan logis kenapa dia perlu memangkas pengeluaran, memberhentikan karyawan, dan melakukan tindakan penghematan uang. Bagi sebagian besar pelaku bisnis, hal itu lebih logis dan cerdas. Mereka tidak ingin belajar lebih banyak. Pikiran mereka sudah terbentuk, otak mereka tertutup dari ide baru. Kalau Anda memaksakan gagasan itu, otak menjadi defensif. Dinding pun terbangun dan alih-alih kabur, mereka ingin bertarung. Mereka ingin mempertahankan keputusan mereka dan menjadi benar. Alih-alih belajar, mereka menjadi idiot. Yang menjadi masalah dengan berdebat dengan idiot adalah tidak lama lagi akan ada dua idiot, Anda dan orang yang Anda ajak berdebat. Salah satu alasan orang miskin tetap miskin adalah mereka punya otak bawah sadar orang miskin. Waktu saya berbicara dengan orang yang berjuang secara keuangan, banyak yang mempertahankan hak mereka menjadi orang miskin. Mereka mengatakan hal-hal seperti, saya lebih suka bahagia daripada kaya, atau Anda harus jadi bajingan supaya bisa kaya. Kalau Anda berdebat dengan mereka karena ingin membuka pikiran mereka terhadap gagasan baru, otak bawah sadar mereka kerap menjadi makin tertutup, makin membenarkan diri. Segera saja, akan ada dua idiot yang terlibat dalam perdebatan seru. Hal serupa terjadi dengan banyak karyawan dan eksekutif bergaji tinggi yang menyukai pekerjaan, tetapi tidak mau melakukan hal lain. Alih-alih melakukan apa yang mereka inginkan, otak bawah sadar mereka memunculkan alasan masuk akal serta logis mengenai kenapa mereka tidak bisa melakukannya. Saat diberitahu tentang pajak tinggi yang mereka bayarkan sebagai karyawan bergaji tinggi, mereka mungkin menyahut, "Ya, Anda toh harus membayar pajak." Kalau ditekan dan diberitahu tentang investasi yang lebih baik, imbal hasil yang lebih baik, dan pajak yang lebih kecil, mereka mungkin menyahut, "Kedengarannya berisiko." Mereka memblokir pikiran mereka dari kemungkinan baru karena merasa takut. Kalau Anda berdebat dengan mereka, sekali lagi, akan muncul dua idiot baru. Untuk mengubah kehidupan Anda, ubahlah lingkungan Anda. Dalam penelitian saya mengenai pendidikan dan cara kita belajar, menjadi sangat jelas bagi saya bahwa lingkungan adalah guru paling berpengaruh di antara semuanya. Itulah sebabnya validasi terbaru yang diberikan oleh ilmuwan saraf yang menemukan saraf cermin di otak sangatlah penting. Ilmu pengetahuan akhirnya menemukan apa yang sudah diketahui oleh banyak dari kita. Untuk mengubah kehidupan, pertama-tama ubahlah pendekatan Anda. Sebagian besar dari kita tahu bahwa kalau ingin mengurangi berat badan, kita akan lebih mungkin berhasil kalau pergi ke gym alih-alih restoran. Kalau ingin belajar, lebih baik kita pergi ke perpustakaan yang tenang, alih-alih berusaha membaca sambil mengendarai mobil, yang saya lihat dilakukan oleh banyak orang. Kalau ingin santai, kita meninggalkan pekerjaan dan pergi ke pantai atau mendaki gunung. Kalau ingin kaya, Anda perlu menemukan lingkungan yang kondusif untuk menjadi makin kaya, lingkungan yang memperkuat ketiga otak kita. Ironisnya, bagi sebagian besar orang, pekerjaan dan sekolah bukanlah lingkungan itu. Kekuatan lingkungan. Kalau Anda ingin makin kaya dan sukses, penting bagi Anda untuk menemukan lingkungan yang memungkinkan ketiga otak Anda berkembang dan memberi ketiganya waktu untuk berkembang. Pada tahun 1974, saya sadar bahwa saya tidak akan pernah dipekerjakan oleh murid dengan nilai A. Sebagai contoh, dokter atau pengacara tidak akan pernah mempekerjakan saya karena dokter dan pengacara memerlukan orang cerdas secara akademik dan profesional di sekitar mereka. Dokter tidak ingin perawat yang kikuk, begitu pula pengacara tidak ingin paralegal yang tidak kompeten. Karena saya adalah murid dengan nilai C, saya perlu mencari cara untuk membuat murid dengan nilai A bekerja untuk saya. Saat itulah saya memutuskan untuk menjadi seperti ayah kaya saya dan menjadi wirausaha serta investor properti, tidak seperti ayah miskin saya yang merupakan murid dengan nilai A dan guru. Saya memilih menjadi wirausaha dan investor properti karena saya lambat dalam belajar serta saya tahu saya perlu waktu untuk berkembang. Saya tidak ingin kaya dalam waktu singkat. Saya mencari lingkungan yang cocok dengan saya, tempat saya bisa menghabiskan banyak waktu untuk belajar secara perlahan.
Alasan penting lain saya menjadi wirausaha adalah supaya bisa mengelilingi diri dengan orang cerdas. Saya tahu saya tidak cerdas secara linguistik atau matematika, jadi saya perlu orang-orang itu sebagai bagian tim saya. Saya masih merupakan orang rata-rata dalam menulis, rata-rata dalam matematika, dan parah dalam hal detail. Dalam hal olahraga, saya tahu saya lebih baik dalam olahraga tim seperti football, rugby, dan dayung. Saya tidak bagus dalam olahraga individu seperti golf dan tenis. Karena mengetahui hal ini, sepertinya lebih masuk akal kalau saya mengelilingi diri dengan orang yang cerdas yang juga suka berada dalam tim. Lewat pengalaman, saya tahu bahwa banyak orang cerdas tidak bagus dalam tim yang menjelaskan kenapa mereka berhasil di sekolah karena mereka mengerjakan tes sendiri. Di dunia bisnis, setiap hari saya mengerjakan tes, tetapi bukan sebagai individu. Di dunia bisnis, saya mengerjakan tes dan memecahkan masalah bersama tim orang-orang cerdas. Dengan kata lain, kejeniusan saya muncul dalam tim. Bagi orang lain, seperti Tiger Woods, kejeniusan muncul dari individu. Pertanyaannya, Anda lebih baik sebagai individu atau dalam tim? Lakukan sesuai cara Anda. Hal itu tidak berarti saya berkata bahwa Anda perlu menjadi wirausaha atau investor properti. Saya tidak meminta Anda melakukan apa yang saya lakukan. Yang ingin saya katakan adalah Anda mungkin ingin mempertimbangkan lingkungan belajar yang meningkatkan kemungkinan Anda menang secara keuangan. Temukan lingkungan Anda sendiri dan cara Anda sendiri untuk meraih keberhasilan keuangan. Misalnya, kalau Anda rasa Anda bisa menjadi pemain golf profesional, Anda tentu perlu menghabiskan jauh lebih banyak waktu berlatih golf. Menggunakan saraf cermin di otak Anda untuk belajar dari pemain golf terbaik yang bisa Anda temui. Alasan pentingnya penemuan saraf cermin di otak bagi saya adalah karena sejak tahun 1974, saya menghabiskan sebagian besar waktu saya bersama wirausaha dan investor properti. Saya terus mencari peluang untuk berbisnis dengan wirausaha dan investor properti hebat. Itulah sebabnya menulis buku bersama Donald Trump pada tahun 2006 memiliki makna sangat penting bagi saya. Lebih dari sebuah buku, hal itu adalah kesempatan besar untuk belajar lewat saraf cermin dan menghabiskan waktu bersama orang hebat. Menghabiskan waktu bersamanya membawa perspektif saya akan bisnis, kehidupan, dan standar hidup ke tingkat yang sama sekali baru. Hampir seperti menyeberangi jembatan menuju rumah teman saya yang kaya kala saya berusia 9 tahun. Menemukan lingkungan Anda. Saat ini, banyak sekolah bisnis meminta saya datang dan berbicara di kelas kewirausahaan mereka. Pertanyaan yang umum diajukan oleh para murid berkaitan dengan kecerdasan keuangan satu. Menghasilkan lebih banyak uang adalah, bagaimana saya menemukan investor? Atau, bagaimana saya meningkatkan modal? Saya memahami pertanyaan itu karena merupakan pertanyaan yang menghantui saya saat saya meninggalkan keamanan pekerjaan di Xerox dan menjadi wirausaha. Saat itu saya tidak punya uang dan tidak ada yang mau berinvestasi dengan saya. Perusahaan modal Ventura besar tidak mengetuk pintu saya. Jawaban saya kepada murid sekolah bisnis itu adalah lakukan saja. Kalian melakukannya karena kalian harus melakukannya. Kalau tidak melakukannya, kalian akan keluar dari bisnis. Saat ini, walaupun punya banyak uang, yang saya lakukan adalah meningkatkan modal. Hal itulah yang dilakukan oleh teman saya, Donald Trump. Pekerjaannya adalah meningkatkan modal. Itulah pekerjaan nomor satu seorang wirausaha. Sebagai wirausaha, kami meningkatkan modal dari 3 kelompok orang, yaitu konsumen, investor, dan karyawan. Tugas kalian sebagai wirausaha adalah membuat konsumen membeli produk kalian. Kalau kalian bisa membuat konsumen memberi kalian uang dengan membeli produk kalian, investor kalian akan memberi kalian banyak uang. Kalau kalian punya karyawan, tugas kalian adalah membuat mereka memproduksi serta menghasilkan setidaknya 10 kali lebih banyak uang dibandingkan yang kalian bayarkan kepada mereka. Kalau kalian tidak bisa membuat karyawan kalian menghasilkan setidaknya 10 kali lebih banyak dibandingkan bayaran mereka, kalian keluar dari bisnis. Dan kalau kalian keluar dari bisnis, kalian tidak perlu meningkatkan uang lagi. Jelaslah, jawaban itu bukan yang dicari oleh sebagian besar murid MBA. Sebagian besar menantikan rumus ajaib, resep rahasia, rencana bisnis cepat untuk mencapai kekayaan. Banyak pengajar sekolah bisnis menunjukkan rasa malu karena sebagian besar dari mereka mengajarkan kewirausahaan, tetapi mereka sendiri bukan wirausaha.
Sebagian besar dari mereka masih perlu pekerjaan tetap dan gaji, serta mengharapkan bagian kepemilikan bisnis. Sekali lagi, efek dari saraf cermin otak kita yang tidak menyetujui pikiran berlawananlah yang membuat mereka merasa malu. Banyak sekolah bisnis lebih memilih mendatangkan CEO sebagai pengajar, padahal mereka karyawan, bukan wirausaha. Mata mengatakan kebenaran. Sambil berbagi pandangan saya mengenai hal yang diperlukan untuk meningkatkan modal, saya menatap mata para murid. Saya melihat ketakutan dalam 70-90% dari mereka. Mata mereka berkabut dan nafas mereka tertahan. Darah mengalir dari otak kanan dan kiri menuju otak primitif, bagian tertua dari otak bawah sadar. Sebaliknya, kira-kira 10% dari kelas tertawa kecil dan tersenyum. Mereka suka jawaban saya. Mata mereka menjadi lebih cerah dan mereka menunjukkan ketertarikan. Mereka tahu mereka bisa menang. Mereka tahu mereka bisa mengalahkan teman sekelas mereka. Mereka tahu mereka bisa menjadi wirausaha. Ketiga, otak mereka selaras, terlepas dari lingkungan yang mendorong timbulnya rasa takut gagal. Mengembangkan ketiga bagian otak. Anda yang sudah memainkan permainan cash flow saya mungkin ingat bahwa untuk memenangkan permainan itu dibutuhkan banyak pengetahuan keuangan otak kiri dan kreativitas otak kanan. Karena itu hanya permainan, bermain dengan uang bohongan, rasa takut gagal atau kehilangan uang sangat kurang sehingga otak bawah sadar menjadi lebih atau kurang netral. Begitu seseorang memahami permainan itu, otak bawah sadar berganti dari takut menjadi bersemangat dan menikmatinya. Proses belajar menjadi menyenangkan dan menarik ketika otak dididik dan dikembangkan. Kemungkinan baru terbuka bagi seluruh otak yang berkembang. Kerucut pembelajaran. Pada tahun 2005, Arizona State University melakukan kajian mengenai kemungkinan berhasilnya permainan saya untuk mengajarkan akuntansi dan investasi bagi murid sekolah bisnis. Hasil temuan mereka sangat positif dan menyenangkan, menyimpulkan bahwa murid benar-benar belajar lebih cepat dan mengingat pengetahuan lebih lama dibandingkan bila belajar dengan cara lain. Universitas itu juga memperkenalkan kepada saya kerucut pembelajaran yang digambarkan sebagai berikut. Cara terbaik kedua untuk belajar. Seperti yang bisa Anda lihat pada tabel sebelumnya, cara terburuk untuk belajar adalah membaca dan cara terburuk kedua adalah mendengarkan ceramah. Cara mengajar paling populer di sekolah tradisional. Yang ada di bagian puncak kerucut adalah melakukan hal nyata. Waktu saya menyuruh murid MBA pergi dan melakukan tindakan, banyak dari mereka yang tertegun. Jelaslah, ada kesenjangan antara membaca, mengajar, dan bertahan dalam dunia nyata. Kajian Arizona State University menunjukkan bahwa simulasi atau permainan tepat berada di bawah dunia nyata. Kajian itu menegaskan kerucut pembelajaran dan bahwa permainan kami adalah cara terbaik kedua untuk mempelajari logika otak kiri yang dikombinasikan dengan kreativitas otak kanan dalam pengelolaan uang, akuntansi, dan investasi. Alih-alih merasa takut, secara tidak sadar, belajar menjadi sesuatu yang menyenangkan dan memotivasi. Murid merasa lebih percaya diri, lebih berdaya, memiliki hasrat belajar lebih tinggi, dan bisa menggunakan apa yang mereka pelajari dengan lebih baik. Hasil temuan universitas itu konsisten dengan hasil temuan saya sebagai wirausaha pendidikan. Saya mendapati bahwa dengan berfokus pada kecerdasan keempat Howard Gardner, tubuh kinestetik, murid belajar lebih banyak dan lebih cepat, merasa lebih senang, serta mampu mengingat informasi lebih lama. Alih-alih hanya mengajarkan, kami memainkan permainan berbeda untuk topik-topik berbeda. Saya mendorong murid bermain dan membuat kesalahan, lalu kami melakukan evaluasi saat permainan usai. Proses belajar menjadi kuat karena permainan melibatkan ketiga otak. Seringkali, peserta merasa kecewa, marah, atau sedih. Mereka tidak menyukai kesalahan yang mereka buat. Sejumlah pemain menyalahkan permainan atau peserta lain. Kesemua emosi ini merupakan bagian dari proses pembelajaran, baik di kelas saya maupun di kehidupan nyata. Tugas saya sebagai instruktur adalah membimbing peserta menjauh dari sikap menyalahkan dan emosi, serta mendalami pelajaran yang diberikan oleh permainan itu. Begitu peserta mendapatkan pelajaran pribadi dari permainan itu, beberapa tertawa dan berkata, "Saya tidak sadar bahwa saya melakukan hal yang sama dalam kehidupan nyata."
Begitu muncul kesadaran akan hubungan antara perilaku dalam permainan dan perilaku dalam kehidupan nyata, peserta memiliki peluang untuk membuat perubahan yang ingin dia lakukan. Pada momen kesadaran itu, momen pencerahan ketiga otak bekerja bersama. Begitu hal tersebut muncul, peserta kerap menjadi terbuka untuk belajar lebih banyak dan berkembang. Salah satu kisah sukses besar terjadi baru-baru ini di Boys and Girls Club di sebuah bagian Phoenix yang sangat miskin. Tim dari perusahaan saya menyiapkan berdirinya Cash Flow Club. Sekali lagi, mengajarkan kecerdasan keuangan lewat permainan memang ampuh, mendalam, dan mengubah kehidupan. Salah seorang peserta adalah murid yang oleh sistem pendidikan dijuluki mengalami gangguan belajar dan ditempatkan di kelas bagi murid yang lambat belajar. Setelah beberapa kali memainkan cash flow bersama temannya, dia perlahan mulai meningkatkan kemampuan membaca dan matematikanya. Sekarang, dia bersekolah di kelas reguler. Itulah kekuatan mengordinasikan ketiga bagian otak dalam lingkungan yang kooperatif dan antar rekan sebaya. Ubah lingkungan Anda, ubah kehidupan Anda. Sebagai wirausaha pendidik, saya menjadi paham bahwa lingkungan adalah guru terkuat dibandingkan semuanya. Saya sadar bahwa saya bisa mengajar dan memberi informasi, tetapi kalau peserta kembali ke lingkungan yang sama seperti sebelumnya, efek dari apa yang saya ajarkan akan hilang. Dengan kata lain, kalau orang itu kembali ke pekerjaan yang menghukum kesalahan dan menekan kreativitas, apa yang saya ajarkan kepadanya hanya memiliki sedikit nilai. Lingkungan lama menang. Ada pepatah lama yang berbunyi, kalau saja aku tahu, aku akan mati. Aku tidak akan pergi ke sana. Saat ini, saya tahu ada jutaan orang yang berada di lingkungan yang bukan merupakan lingkungan terbaik untuk proses belajar, kemakmuran, dan pengembangan pribadi mereka. Lingkungan pekerjaan dan tempat tinggal mereka tidak meningkatkan kecerdasan keuangan serta kemakmuran mereka. Alih-alih makin kaya, mereka justru menjadi tawanan kantor serta rumah mereka. Alih-alih mencari kesuksesan, sebagian besar orang hidup di lingkungan yang memberi penghargaan pada sikap bermain aman dan tidak melakukan kesalahan. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Paul Tudor Jones, orang belajar dari kesalahan, bukan kesuksesan. Temukan kejeniusan Anda. Orang yang mengembangkan kejeniusan mereka perlu mencari lingkungan yang mendukung perkembangan kejeniusan mereka. Misalnya lingkungan Tiger Woods adalah latihan golf. Dia tidak akan bisa berhasil sebagai joki. Donald Trump menemukan kekuatannya dalam dunia properti New York yang keras. Lingkungannya itu menantangnya, mengajarinya banyak hal dan mengembangkan keahliannya. Hal itu bukan proses yang mudah. Seperti Anda ketahui, Tiger Woods bekerja sangat keras untuk menjadi pemain golf jenius. Donald Trump bekerja sangat keras untuk menjadi jenius pengembang properti. Kalau Anda pernah melihat bangunan yang dikerjakannya di Manhattan dan seluruh dunia, Anda tahu betapa mudah melihat hasratnya. Oprah bertahan dan berjuang dalam lingkungan televisi yang sangat keras. Salah satu penyebab banyak orang tidak mengembangkan kejeniusan mereka adalah semata karena mereka malas. Banyak orang yang hanya bekerja untuk memperoleh gaji. Lebih mudah bagi mereka untuk menjadi orang rata-rata daripada bekerja keras mengembangkan kejeniusan mereka. Pertanyaan saya untuk Anda, menurut Anda, apa kejeniusan Anda dan lingkungan apa yang terbaik bagi Anda untuk mengembangkannya? Pertanyaan penting lainnya adalah, apakah Anda punya keberanian untuk mengubah lingkungan? Bayangkan masa depan Anda kalau Anda punya. Bagi banyak orang, jawaban atas pertanyaan itu adalah saya tidak tahu atau semata tidak. Bagi sebagian besar orang, kenyamanan lebih penting daripada mencari dan mengembangkan kejeniusan mereka. Jauh lebih mudah menjadi orang rata-rata, bekerja keras, mengumpulkan gaji, menabung, berdiversifikasi dalam reksadana, dan berhemat. Kalau Anda seperti itu, teruslah melakukan apa yang Anda lakukan. Kita semua berbeda, kita semua punya kekuatan dan kelemahan berbeda. Itulah sebabnya saya tidak menyarankan semua orang melakukan apa yang saya lakukan. Walaupun menjadi wirausaha itu cukup mudah, saya tahu tidak mudah menjadi wirausaha yang kaya. Dunia penuh dengan wirausaha rata-rata. Hal sama berlaku pada properti. Dunia penuh dengan investor properti yang tidak menghasilkan banyak uang. Inti yang ingin saya sampaikan adalah kita semua punya bakat dan kejeniusan unik.
Kalau orang ingin kaya atau bahkan super kaya, mereka perlu menemukan lingkungan yang memungkinkan mereka mengembangkan serta menerapkan kejeniusan mereka. Hal itu tidak mudah, tetapi bisa dilakukan kalau Anda berdedikasi dan punya hasrat untuk menang. Di dunia nyata, dedikasi dan hasrat lebih berharga daripada nilai bagus. Lingkungan yang menjadikan Anda kaya. Kalau Anda ingin kaya, Anda perlu terus-menerus meningkatkan lingkungan Anda. Itulah sebabnya, saya menggeleng-gelengkan kepala tiap kali sejumlah ahli menyarankan orang berhemat. Berhemat berarti Anda terus-terusan hidup dalam lingkungan yang kurang. Saat masih bocah, tiap kali saya menyeberangi jembatan menuju lingkungan teman saya, otak saya menyerap seperti apa rasanya hidup dalam standar hidup yang tinggi, standar hidup yang ingin saya miliki. Otak saya mencari cara supaya saya bisa mencapai standar hidup seperti itu. Hal itu tidak berarti bergegas pergi dan membeli rumah besar, mobil mewah, pakaian baru, dan terbenam dalam timbunan utang kartu kredit. Yang saya maksudkan adalah secara cerdas dan sadar menantang diri sendiri untuk meningkatkan standar hidup dengan meningkatkan kecerdasan keuangan. Cara terbaik untuk meningkatkan kecerdasan keuangan adalah dengan pertama-tama mencari lingkungan tempat kejeniusan Anda bisa tumbuh dan berkembang. Hal itu bisa sesederhana pergi ke perpustakaan dan membaca buku tentang orang yang ingin Anda tiru atau melihat majalah yang memuat gambar rumah mewah. Langkah pertama adalah secara sadar mulai merangsang saraf cermin Anda terhadap standar hidup dan orang yang ingin Anda tiru itu. Ringkasan. Orang yang lemah secara keuangan adalah orang yang cenderung tidak mengembangkan kecerdasan keuangan. Mereka mencari lingkungan yang mudah dan jawaban yang mudah. Mereka adalah orang yang sering ditekan, membayar pajak terlalu tinggi, bekerja keras, dan berhemat. Mereka mungkin cerdas, baik, dan terdidik, tetapi tanpa pengembangan bagian keuangan ketiga otak, mereka memungkinkan besar akan tetap lemah secara keuangan. Kesuksesan membutuhkan ketangguhan mental dan fisik dalam jumlah tertentu. Kalau Anda bisa melatih otak kiri Anda untuk memahami topik ini, merangsang otak kanan untuk mendapatkan solusi kreatif, menjaga otak bawah sadar untuk merasa tertarik alih-alih takut, kemudian mengambil tindakan sambil bersedia melakukan kesalahan dan belajar, Anda bisa menciptakan keajaiban. Anda bisa mengembangkan kejeniusan Anda. Terima kasih untuk sahabat ruang baca yang masih setia untuk tetap stay bareng saya Agnes sampai akhir pada bab ini. Sampai ketemu pada audiobook kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.